صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Wah pemirsa, kita ketemu lagi dan hari kedua ini saya fokus sholat dulu ya pemirsa di Masjid Nabawi. Masjid yang didirikan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlokasi di pusat kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan salah satu masjid yang terbesar di dunia. Didirikan 622 Masehi, kurang lebih luasnya 235.000 meter persegi. Selain itu pemirsa, makam Rasul ada di dalam komplek Masjid Nabawi ini loh pemirsa. Makanya jemaah dari berbagai negara setiap hari datang ke kota Madinah ini untuk sholat, berdoa dan berziarah ke makam Rasul dan sahabatnya. Sebelum saya berkunjung di beberapa tempat lainnya, saya dan bersama Ustadz Kamal akan ke Masjid Quba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Herawati akan menemani Anda sampai program ini selesai hanya di Tora Pasiar iNews Papua. Dan sekarang sudah hari keberapa Ustadz? Hari kedua dan masih setia Pak Ustadz Kamal yang berada di Saudi Arabia. Dan untuk hari ini jadwalnya kemana saja Ustadz? Untuk pagi hari ini kita yang pertama di Masjid Quba, kemudian di Kebun Kurma, yang ketiga di Jabal Uhud, yang keempat ke Masjid Kiblaten, yang terakhir di Masjid Kondang atau Masjid Sab'ah. Oke, dan semua perjalanan kita adalah perjalanan di mana dahulu kala Nabi Muhammad juga melakukan ya Ustadz ya? Betul sekali. Oke, sekarang kita posisinya di mana nih Ustadz? Kita posisinya sekarang ada di Masjid Quba, bisa dilihat di sekitar kita ya. Oke, dulu sejarahnya seperti apa Ustadz? Masjid Quba yaitu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinatul Munawwarah, tepatnya di daerah Quba, makanya dinamakan Masjid Quba. Baik, pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, ikutilah keseruan kami di Arab Saudi. Ya, oke pemirsa. Itu sejarah singkatnya Masjid Quba pemirsa, dan perjalanan saya akan dilanjutkan ke Kebun Kurma. Kurma makanan favorit Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kurma ini juga dikenal mampu menyembuhkan beberapa penyakit loh pemirsa. Makanya jamaah dari berbagai negara selalu membawa oleh-oleh wajib, yaitu kurma. Oke Ustadz, sekarang kita berada di mana Ustadz? Di Kebun Kurma. Oke, bisa diceritakan sedikit? Ya, di Kebun Kurma ini ada berbagai macam kurma seperti kurma ajwa, kurma sukari, kurma dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada kismis, coklat, terus ada kacang Arab. Nanti kita bisa lihat di dalam Kebun Kurma ini. Berarti pemirsa yang suka shopping untuk khusus apa oleh-oleh dari Arab ya, Ustadz ya, makanannya ya wajib hukumnya datang ke sini ya pemirsa. Baik, kita akan lihat-lihat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Oh Allah the Almighty, protect me and guide me. Setelah dari kebun kurma tadi, saya bersama Pak Ustadz pun langsung ke tempat selanjutnya yang ada di Arab Saudi, yaitu Jabal Uhud. Bersama Pak Ustadz di Gunung Jabal Uhud adalah bukit yang dijanjikan di surga. Tak seperti umumnya gunung di Madinah, Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung yang lain. Karena itulah penduduk Madinah menyebutnya dengan sebutan Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Bukit Uhud atau Jabal Uhud adalah sebuah bukit berjarak 5 km dari utara kota Madinah dengan ketinggian sekitar 1077 meter.
Selalu dikenang oleh umat Islam karena di lembah gunung ini pernah terjadi peperangan besar antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy pada 15 Syawal 3 Hijriah yang menyebabkan 70 pejuang muslim mati syahid. بادشاه با کونه الله الله مهر بابا کونه الله کیا اوچی شانه. Baik pemirsa, masih tetap saya Herawati hanya di iNews TV Jayapura, di mana sekarang saya berada di ketinggian di Bukit Rumat, Jabal Rumat. Jabal Roman. Dan mungkin Ustadz bisa menceritakan dari Kebun Kurma ke lokasi sini berapa jam perjalanan, dan dari pintu gerbang tadi kita temukan langsung mendapatkan masjid ya? Ya, bisa dijelaskan sedikit Ustadz. Bapak Ibu semua, dari Kebun Kurma tadi menempuh perjalanan sekitar 15 menit menuju ke Jabal Uhud ini, dan kita berada di atas Jabal Rumat, dan di belakang kita ada sebuah masjid namanya Masjid Syuhada, dan di belakangnya lagi ada gunung besar sekali namanya Jabal Uhud, di mana antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin berperang. Di waktu Rasulullah SAW, kaum muslimin berjumlah 700 orang dan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Dan di sebelah Masjid Uhud atau Masjid Syuhada ada makbaroh atau pemakaman paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik, oke pemirsa, saya agak tertarik ini. Ternyata makam para sahabat atau para pejuang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di satu tempat. Bisa ceritakan sedikit Ustaz? Ya Bapak Ibu, untuk pemakaman di sini beda sekali dengan pemakaman di Indonesia. Kalau di Indonesia satu liang lahat dikasih nama, misal Bapak Ahmad bin Muhammad. Kalau di sini satu liang lahat bisa satu orang, akan tetapi tidak ada namanya, semua kosong, cuma dikasih batu nisan. Akan tetapi untuk syuhada Uhud tidak ada batu nisannya, cuma ada yang dikasih batu nisan cuma paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah. Yang lainnya yang berjumlah 70 orang tidak dikasih batu nisan. Baik Ustadz, ternyata di satu lokasi terdapat 70 ya Ustadz ya, para pejuang di belakang Nabi besar kita ya. Baik pemirsa, kurang lebih berapa hari lagi Ustadz kita di sini? Kita di sini tinggal 2 hari lagi. Ini hari Rabu, hari Jumat. Sehabis melaksanakan sholat Jumat, kita akan melanjutkan perjalanan ibadah intinya, yaitu ibadah umroh menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Baik pemirsa, masih nanti saya akan menemani Anda lagi ya pemirsa selama 30 menit ke depan hanya di iNews Jayapura. Namun pemirsa, saya akan membawa Anda hingga umroh ini selesai. Jangan kemana-mana pemirsa, masih stay di Torang Pasya.